Perkenalkan, nama saya Onaria Dangtuati. Saya akan menjelaskan materi tentang pembangkit sinar X dan hukum Bragg tentang difraksi kristal. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Dinamakan dengan sinar X pada waktu itu karena tidak diketahui apa sebenarnya sinar tersebut, maka disebutlah dengan sinar X. Eksperimen yang dilakukan pada mulanya, ia menganggap bahwa sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang ordernya sebesar 10⁻⁻10 meter. Berikut pembangkit sinar X. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektron volt sampai 1 mikroelektron volt. Sinar X dihasilkan oleh interaksi antara berkas elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum sinar X memiliki panjang gelombang 10⁻⁵ sampai 10 nanometer. Berfrekuensi 1017 sampai 1020 Hz dan memiliki energi 10⁻³ sampai 10⁻⁶ elektron volt. Panjang gelombang sinar X memiliki orde yang sama dengan jarak atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. Sinar X dihasilkan dari tumbukan antara elektron kecepatan tinggi dengan logam target. Yang berikut, sinar X dihasilkan dari penembakan target atau logam anoda oleh elektron berenergi tinggi yang berasal dari hasil pemanasan filamen dari tabung sinar X atau Rontgen. Yang berikut, tabung sinar X. Tabung sinar X tersebut terdiri atas 4 komponen utama, yaitu filamen atau katoda yang berperan sebagai sumber elektron, ruang vakum sebagai pembebas hambatan, target sebagai anoda, dan sumber tegangan listrik. Yang berikut, untuk dapat menghasilkan sinar X dengan baik, maka logam yang digunakan sebagai target harus memiliki titik radioaktif yang tinggi dengan nomor atom Z yang tinggi agar tumbukan lebih efektif. Yang berikut, dari prinsip dasar ini, maka alat untuk menghasilkan sinar X harus terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sumber elektron atau katoda, tegangan tinggi untuk mempercepat elektron, yang ketiga logam target atau anoda, dan target tumbukan. Dari ketiga komponen tersebut merupakan komponen utama suatu tabung sinar X. Skema tabung sinar X dapat dilihat pada gambar 2.1. Di mana tabung sinar X terdiri dari tabung gelas hampa udara, elektroda positif atau disebut anoda, dan elektroda negatif atau disebut dengan katoda. Katoda dibalut dengan filamen. Bila diberi arus beberapa miliampere, bisa melepaskan elektron. Dengan memberi tegangan yang tinggi antara anoda dan katoda, maka elektron katoda ditarik ke anoda. Arus elektron ini dikonsentrasikan dalam suatu berkas dengan bantuan sebuah silinder. Waktu elektron dengan kecepatan tinggi di dalam berkas tersebut menumbuk antikatoda, maka terjadilah sinar X. Sinar X mempunyai panjang gelombang dalam orde angstrom. Panjang gelombang tersebut sama ordenya dengan konstanta kisi kristal, sehingga sinar X sangat berguna untuk menganalisa struktur kristal. Di sini ada skema pembangkit sinar X seperti ditunjukkan dalam gambar 2.2. Gambarnya seperti ini. Elektron diemisikan dari katoda dalam tabung vakum dan dipercepat oleh beda potensial tinggi yang ditimbulkan oleh anoda dan katoda, sehingga elektron memperoleh energi kinetik. Ketika elektron mengenai target, maka sinar akan diemisikan dari target tersebut.
Target yang terpasang pada anoda berupa logam MO, Fe, Ni, atau Cu. Emisi radiasi sinar X mempunyai spektrum kontinu disebabkan emisi radiasi dari interaksi elektron dengan elektron luar atom-atom dalam target. Akibatnya, gerakan elektron ketika menumbuk target mengalami perlambatan. Ini disebut peristiwa Bremsstrahlung. Sedangkan spektrum diskrit disebabkan emisi setelah atom-atom dalam target tereksitasi karena elektron yang datang. Frekuensi maksimum V0 dari spektrum kontinu berhubungan dengan potensial pemercepat EV sama dengan HV0, sebab energi maksimum foton tidak dapat melebihi energi kinetik dari elektron yang datang. Nah, hubungan antara potensial dengan panjang gelombang minimum atau lambda 0 adalah sebagai berikut. Lambda 0 sama dengan 12,3 per V kali Armstrong. Dengan V, di mana V sama dengan tegangan dalam kilovolt. Ketika sinar X melewati medium material, maka sebagian sinar X tersebut diserap oleh material. Intensitas dari sinar akan berkurang sesuai dengan formula, di mana I0 eksponensial negatif alfa kali X kali I. Dengan I0 adalah intensitas awal pada permukaan medium, X adalah jarak lintas sinar, dan alfa merupakan koefisien serapan. Berkurangnya intensitas dalam persamaan di atas disebabkan karena peristiwa hamburan dan serapan sinar oleh atom medium. Yang berikut itu hukum Bragg tentang difraksi kristal. Ketika sinar X monokromatik datang pada permukaan kristal, sinar tersebut akan dipantulkan. Akan tetapi pemantulan terjadi hanya ketika sudut datang mempunyai harga tertentu. Besarnya sudut datang tersebut bergantung dari panjang gelombang dan konstanta Kisi kristal. Sehingga peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai salah satu model untuk menjelaskan pemantulan dan interferensi. Model tersebut ditunjukkan dalam gambar 2.3. Gambarnya ada di bawah. Ketika kristal digambarkan sebagai bidang paralel sesuai dengan bidang orientasi atomnya. Sinar datang dipantulkan sebagian pada masing-masing bidangnya, di mana bidang tersebut berfungsi seolah-olah sebagai cermin, dan pantulan sinar-sinar kemudian terkumpul pada detektor. Karena kumpulan pantulan sinar-sinar tersebut merupakan sinar-sinar yang koheren dan ada selisih lintasan dari masing-masing pantulan bidang kristal, maka akan terjadi peristiwa interferensi ketika diterima oleh detektor. Nah, ini gambar yang dijelaskan tadi 2.3 di mana pantulan sinar X pada bidang kristal. Gambarnya seperti ini. Nah, berdasarkan gambar 2.3, jarak selisih lintasan sinar pantul 1 dan 2 adalah V sama dengan AB tambah BD kurang AE dengan AB sama dengan BD sama dengan D per sin theta dan AE sama dengan AD cos theta sama dengan 2 kali D cos kuadrat theta per sin theta. Dengan D merupakan jarak antara dua bidang pantul yang berdekatan dan theta sudut antar sinar datang dan sinar pantul. Dari sinar pantul. Dari kedua persamaan di atas dapat disubstitusikan sehingga diperoleh persamaan V sama dengan 2 kali D kali 1 kurang cos kuadrat theta kali sin theta sama dengan 2D sin theta. Sehingga interferensi konstruktif terjadi jika N kali lambda sama dengan 2D sin theta dengan N di mana 1, 2, 3, dan seterusnya berturut-turut menunjukkan orde pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Persamaan di atas pada umumnya disebut sebagai hukum Bragg.
Jika panjang gelombang sinar X atau lambda dapat ditentukan dari macam target tabung generator sinar X, dan theta dapat diukur dari percobaan, atau sudut theta merupakan setengah sudut antar sinar datang dan difraksi. Menurut persamaan Bragg, peristiwa difraksi terjadi apabila lambda kurang dari 2D, sehingga untuk gelombang optik tidak dapat digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.